Di hari Senin, tepatnya di tanggal 22 ya, di jam 9:01 di Sempayau, Desa Sempayau ya. Ini set di KAI Karunia Armada Indonesia. Kita akan proses lanjutan untuk pengenalan komponen, Pak. Nah, ini udah komplit unitnya, premover tersambung dengan vesel 1, dolly dan vesel 2. Nah, harapannya teman-teman nanti kita praktekkan ya pola daripada aplikasi tipping, bahkan nanti travel kita coba ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Karena kemarin sudah kita sampaikan, nggak apa-apa, kita mau review ulang atau kita mau ulangin lagi ya. Baik, kita mulain untuk V2H ya, kita lanjut untuk V2H di unit double trailer ya. Di unit double trailer khususnya tidak langsung kita cek di bagian sini ya, tidak cek tapi langsungnya ke sini. Lanjut ke sini. Nah, di sini ya harus ngecek. Lihat aja suara saya dengan ini. Jadi posisi yang harus kita cek harusnya di disconnect switch baterai. Nah, seperti ini kita terputus semua. Ini memutus arus semua, termasuk ECM dan ECU-nya. Nah, jadi kita on-kan kembali ya posisinya. Tapi karena ini kita melakukan uji ya, uji daripada komponen, kita off-kan aja dulu ya. Baik. Kita lanjut ke bagian depan dulu ya. Jadi teman-teman juga bisa memastikan. Jadi fungsinya ini untuk posisi bersihkan kaca ya, untuk membersihkan kaca di bagian depan. Nah, jadi teman-teman bisa naik. Kalaupun teman-teman tidak sampai untuk mengecek di stick, nah, kita bisa manjat seperti ini polanya. Cuman pastikan pijakan ya, dengan pegangan harus benar-benar kuat. Ini dipsticknya kita cabut, kita putar seperti ini. Kita lihat di sini ada level ya, batasnya tadi di tengah ini normal, Pak. Jadi yang tidak boleh dioperasikan itu batasnya di sini, di bawah maksimal ya, di bawah minimal. Nah, ini jangan dioperasikan, Pak. Hanya boleh dievakuasi ya, hanya boleh dipinggirkan aja, baru ditambah, baru kita bisa operasi ya. Penambahannya di sini, Pak. Penambahan pengisiannya di sini. Jadi ada dua tipe pada saat servis. Unit ini diangkat cabinnya, bisa isi di bagian dalam. Ada dua. engine Ya, ada dua pengisiannya. Tempat pengisiannya ada dua. Saya masukkan kembali. Dan untuk pengisian di reservoir air pendingin juga ada dua, Pak. Posisi bisa di depan, juga pada saat kabin diangkat bisa diisi di bagian atas ya. Kita kunci seperti ini. Baik, di bagian depan di sini ada tampil kondensor AC. Kita ulang lagi ya, dipres ulang lagi. After cooler, baru radiator di bagian belakang sini. Mam ya, di sini kasih lihat. Di sini ada kondensor AC, after cooler dan radiator. Nah, ini ada 3 lapis ya. Ini teman-teman jangan salah pada saat pelaporan ataupun kerusakan di lapangan. Jadi kebocoran apa kita lihat dulu ya, jangan pernah panik. Kalau panik nggak tahu itu air dibilang oli. Nah, pastikan dulu ya. Dan di sini kita lanjut, ada stok cabin 4 pieces, 2 di depan, 2 di bagian belakang. Untuk tabung freon ya, tabung freonnya, filter AC ya, motor daripada wiper, motor wiper, tangki untuk apa ini, Pak? Air wiper, benar. Tangki air wiper dan oli steering ada di bagian dalam ya. Untuk mengecek oli steering harus dinaikkan. Nah, pengecekan bisa kita lihat di monitor. Dan ini untuk remote angkat cabin ya, sistem elektrik menggunakan arus baterai.
Dan untuk manualnya juga ada ya. Manualnya pakai ini. Nah, kuncinya memang harus ada yang L-nya untuk membuka ya. Yang gini-gini juga harus diposisikan aman. Kita lanjut lagi, ada yang mau ditanya dari sini? Pak Slamet, Pak Rifai. Aman ya. Nah, kita lanjut ke sini. Ini Pak. Tadi mau nanya. Ya, master daripada sistem brake, sistem pengeriman. Ini masternya, ini penutup daripada switch central electric cable di sini. Makanya pada saat pencucian ini jangan pernah dibuka, ya, ataupun dicuci ini jangan sampai kena air, karena bisa terjadi problem ya di sistem elektrikal. Dan ini sistem master daripada brake, steering gearboxnya di sini. Kasih lihat. Pada saat memutar steering tidak boleh mentok ke kanan atau ke kiri yang berakibat nanti ada rembesan atau bocoran di sini. Nah, dikhawatirkan pada saat kita berhenti memutar steering berakibat gear daripada sapnya bisa patah ya. Jadi pressure juga pada saat kita mentok ke kanan ke kiri rilis saja nggak apa-apa. Jadi tidak merubah sudut daripada tire atau roda. Baik, kita berlawanan jarum jam. Kita cek. Nah, ini udah saya siapkan untuk pengecekan tire. Memang teman-teman juga harus punya ya, ataupun alat nanti tidak dilengkapi ini kita pesan ke sistem plan ya. Jadi ini secara visual aja baut yang seperti ini ya, dilihat secara visual ada bekas longgar ataupun bekas kekendoran ya, kekencangan dan kekendoran itu bisa dilihat. Nah, pada saat mengecek ban di seluruh roda double trailer ini ada jumlahnya berapa Pak? 54 setiap detik, bukan setiap jam. Tapi prosedurnya di SOP kita pada setiap satu red Bapak wajib memastikan ya bagian roda-roda setiap satu red. Berarti kalau targetnya 6 bahkan 7 berarti 7 kali Bapak harus ngecek. Dan itu tetap juga tidak harus Bapak harus lihat di satu red, tapi pada saat monitor di jalan Bapak bisa lihat dari informasi teman-teman dan spion Bapak bisa pastikan ya. Nah, caranya seperti ini ya, dari sini bukan yang dipukul di bagian luar tapi dipukul di bagian tread ya, kembangnya, trennya ya, kembang bannya. Kita lanjut di bagian filter ataupun saring peredam daripada muffler ya, ini muffler ataupun itu exhaust manifoldnya ya. Kapasitasnya berapa kemarin Pak Selamat? 1000 berapa? DPI 700. Harus tahu Pak ya, kapasitas daripada tangki kita 700 liter. Nah, di sini tombol untuk apa ini Pak? Klipsal ya. Pada saat ada perbaikan, tim mekanik akan memasang luto ataupun danger tag. Caranya seperti ini, diputus harusnya ya. Ini memutus kunci kontak ke sistem baterai ya. Ini memutus, kita tekan memutus sistem engine ke sistem listrik ya. Kalau di total yang di sana itu total semua diputus, di switch disconnect baterai tadi ya. Ini seperti ini posisinya, baru digembok, baru dipasangin danger tag, tulisannya ada perbaikan dan tidak boleh dilepas oleh siapapun selain yang memasang tadi. Walaupun dinyatakan ready sama tim plan ataupun pengawas kita, tapi masih ada gantungan, jangan ya, tetap jangan dioperasikan. Itu kuncinya. Di sini kran ataupun penutup daripada sistem PTO ya, untuk hidrolik tipping atau hidrolik vessel. Kapasitasnya pastinya 170 liter sistem hidroliknya ya, 170 liter. Untuk ke sistemnya 260 liter. Kalau bicara sistem sudah masuk ke dalam silinder ya, ke masing-masing silinder ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silinder. Nah ya, kita lanjut di bagian roda premoper, di bagian roda nomor berapa Pak? 6. 3, 4, 5, 6 ya, bagian 6. Di sini kita sama juga
ceknya di bagian kembangnya ya, seperti ini. Ini final drip, fungsinya untuk mereduksi putaran daripada drip shaft ya. Jadi ini urutan terakhir daripada power train ya. Urutan terakhirnya ini. Kita lanjut di bagian sini. Ini bisa kita lihat, ini perangkat daripada undercarriage juga. Rangka bawah ada ball ataupun baut, ada U-ball, spring, center ball. Ya, di sini pengecekan atau kasih pelumas, grease. Ya, di sini ada untuk apa? Pit wheel. Namanya nih Pak, pit wheel. Pit wheel. Ya Pak Selamat, ini pit wheel. Ini locknya Pak, jadi diangkat locknya seperti ini. Bapak bisa geser ke depan baru tarik. Itu caranya. Ya, caranya buka dulu pengunci, geser ke depan baru tarik. Nah, ada caranya Pak ya. Dan untuk P2H dengan sekian banyak baut, caranya pastikan ya, kekencangan kekendoran tadi bisa dilihat bekasnya nih Pak. Nah, crack ataupun retak kita bisa lihat daripada dudukan pit wheel ya di sini. Dan di sini ada kapasitas dan tahun pembuatan juga. Ya, kapasitas di sini udah tertulis 85 ton Pak per satu. Nah, satu pesel. Jadi kalau 2 pesel ada berapa? 100 ya, 170-an ton ya. Nah, ini kita bisa pastikan ini habis ya, dilihat. Itu bekasan Ya. kendor. Nah, kita cek di bagian sisi bagian belakang Pak, kalau udah tersambung seperti ini. Di sini ada, pastikan ya, ini pusat daripada sistem kerja kita Pak di double trailer. Pastikan kalau pit wheel dengan kingpin itu ada masalah, itu kelihatan Pak, ada sisi longgar ya. Itu jangan dioperasikan, segera dilakukan perbaikan. Nah, di sini juga pastikan lagi Mas, ini ada Chamber. piste. Piste. Ya, ada piste, ada chamber, total ada berapa Pak? 6. Ya, 6 chamber brake. Depan 2, axle depan 2, axle belakang 2. Backup daripada alarm ya, alarm mundur ini. Dan ini ada bantalan. Kalau kita lihat bantalannya, nah, dari halo Spring. halo springnya. Nah, ini juga kita pastikan di bagian sisi drum. Ya, ini kita bisa buka untuk pengecekan daripada ketebalan lining daripada brake ya, di masing-masing sumbu roda ini dipasang penutup. Jangan sampai ini terbuka Pak. Kalau ini terbuka, nah, potensi masuk kotoran. Kita lanjut di bagian landing gear. Nah, ini namanya landing gear atau bahasa teman-teman landing jack ya. Ini ada dua cara. Teman-teman pastikan pada saat momen berat itu lebih cepat turun, dan momen ringan itu lambat turun, tapi memang ringan pada saat kita mau turunkan ini ya. Caranya kita tarik untuk menurunkan atau melepas daripada sambungan ya, daripada sambungan. Dan ini produk ada 2 varian, Patria dan Corindo ya. Jadi teman-teman juga pastikan lagi, kita kembalikan ke sini Mas. Kalau produk Corindo dia tidak ada yang saya sampaikan apa? Pada saat ngedam ada masalah, manualnya bukan di sini. Tapi kalau yang Patria manualnya di sini. Ya, ini Corindo kita lihat di bagian samping. Ini Pak. Nah, ini bukan tombol, tapi tombolnya ada di bagian rangka bawah. Kita lihat ada sistemnya. Ini untuk pengaman. Ya, ini untuk pengaman. Pengaman pada saat ada perbaikan. Ini jacknya Pak, pengamannya. Tombolnya di mana Pak? Saat manual, tombolnya di sini. Nah, ini. Dan ini bukan si operator yang menggerakkan. Ya, ini ada orang khusus tim plan yang boleh menggerakkan ini. Jangan sampai operator sudah naik turun gerakan ini, sementara ini bahaya ya. Harus ada temennya. Ya, ini untuk sistem anginnya. Ini kontrol valve-nya.
Jadi praktisnya di sini tidak buka lagi koper yang di. Nah, ini yang saya sampaikan di kelas kemarin. Baik, kita lanjut ke bagian rangka bawah di sini. Di sini untuk sistem hidrolik ya, tetap ini hidrolik untuk posisi apa? Return, ini pressure ya. Nah, kita lihat di bagian sini Pak, memang kelihatan sekali. Ya, jadi teman-teman juga harus pastikan benar perangkat daripada sistem undercarriage ini mempengaruhi besar daripada keselamatan bahkan kenyamanan. Ya, keselamatan bahkan kenyamanan itu 80% ada di bagian undercarriage atau kerangka bawah. Di sini ada bracket kalau dilihat ya untuk Bracket spring. nah bracket untuk mengikat di bagian axle ya, per axle ini diikat di sini. Kalau bahasa teman-teman ini torque root-nya ya. Ini spring, chamber brake di masing-masing sumbu. Dia ada 4 axle, itu dilengkapin masing-masing chamber brake. Untuk service dan untuk trailer brake ya. Service brake dan trailer brake itu ada di masing-masing chamber, Pak. Dan tidak dilengkapin di axle terakhir di vessel 2 itu untuk parking brake. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut di bagian sisi sebelah kiri. Nah, ini yang saya sampaikan juga. Ini jangan sampai terlepas penutup daripada ini. Nah, jadi untuk saat kita rilis di apa Pak? Adjust ya, adjust brake. Itu di mana Pak? Di sini ya. Select adjusternya. Ya, select adjusternya itu di sini. Untuk mengadjust brake dan posisikan ini harus release parking brake. Jadi pada saat ngadjust brake ya, untuk brake trailer di bagian sisi belakang semua parking brake harus dirilis. Harus dikasih pengganjal ya, wheel choke baru kita rilis. Baik ya Pak. Kita lanjut atau sebelumnya ada mau ditanya Pak Selamat, Pak Rifai. Jadi per satu vessel itu ada 4 axle. Per satu vessel ada 4 axle. 1, 2, 3, 4 dan masing-masing axle itu dilengkapin 2 chamber brake. Di masing-masing sumbu roda itu dilengkapin 1 chamber brake. Ini namanya chamber brake ya. Baik, ini bracket daripada dudukan axle dan spring. Nah, itu kita lanjut di sebelah sini lagi lanjut. Nah, ini retak. Nah, kita laporkan nanti ya. Ini ada temuan juga bagus. Ini teman-teman juga harus pastikan ini sebenarnya apa Pak? Temuan yang seperti ini harus cepat di action. Kalau tidak akan merambat ke sisi komponen lainnya. Itu Ya. apa namanya Pak? Masih anu Pak? Nah, Spring Pak? Lain. Kalau ini masih dudukan ya ataupun stoppernya Stopper ya daripada spring. ya daripada spring. Batas ya, stopper itu batas daripada dudukan limitnya spring. Jadi ini yang memenahan ya, dan stoppernya juga ada di sini Pak, bantalannya ada di bagian belakang juga. Nah, ini dia daripada stopper, toleransi ayunan daripada spring. Ini dia. Jadi kalau nggak ada ini ayunannya ataupun nggak ada ini pembatas bisa cepat rentan patah spring. Ya, kita lanjut di bagian sisi luar di masing-masing roda. Nah, ini kita sebut per axle Pak ya. Per axle ini ada 4 roda atau 2 sumbu. Ya, per axle ada 4 roda atau 2 sumbu. Ini per satu sumbu namanya, sumbu roda. Nah, ini ada 4 apa Pak? 4 roda per satu axle. Jadi total ada 12 Pak ya? Iya 12. Benar? Satu Betul Pak. Benar. Iya, Bapak jangan iya. Ya, 16 ya. Kali 2 tambah doli. Totalnya semuanya sama premover ada 54. Ini mudguard ataupun tahanan lumpur. Ya. Masing-masing vessel ini dilengkapi bushing. Ya, bushing dilengkapi oleh
sistem lumas. Ya, ini harus dilumasin Pak, kalau enggak bunyi ya, busing ini. Ya, besi ketemu besi ya. Ini dudukan daripada bracket bezel pinnya. Ya, ini juga lebih harus dilumasin Pak, jangan sampai ini kering. Nah, ini silinder, kita lanjut. Ini silinder tailgate. Ya, ini silinder tailgate untuk membuka pintu. Ya, tailgate untuk membuka pintu bezel. Nah, ini untuk damnya, mengangkat daripada bezel. Hidrolik dam. Nah, ini pastikan lagi Pak di sisi sambungan dari bezel ke sistem doli dan dari doli ke bezel 2. Bezel 2. Ini ada masing-masing keran Pak untuk sistem angin udara. Ya, sistem brake. Ini jangan sampai tertutup. Nah, ini posisi tertutup seperti ini, Iya. buka seperti ini. Ya, pastikan ini posisi terbuka untuk merilis semuanya. Dan ini jangan sampai ada gesekan Pak. Usahakan ini dibungkus. Kalau ada gesekan ini bocor, sistem brake Bapak akan masalah di bagian belakang. Termasuk juga untuk membuka palep daripada tipping. Nah, kalau ini bocor nggak bisa tipping karena tidak bisa membuka palep untuk bezel berikutnya. Ini pengaman, ini safety-nya ya. Seling. Ya, ini pastikan juga P2H, ini pinnya Pak. Ya. Ini pastikan, dan dudukan-dudukan daripada ini dilihatin teman-teman para doli ya, operator double trailer, ini dilihat karena ini pusat tumpuan daripada gandengan ke belakang. Jadi kalau ini kendor bisa lepas. Iya. Nah, pengamannya ini hanya sementara. Ya. Hanya sementara. Jaga-jaga. Nah, itu. Dan pastikan lagi pada saat seperti ini Bapak mau operasi, pastikan ini lampu-lampu ini harus bersih. Termasuk nomor lambung. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari sini? Aman? Kita lanjut. Ini doli. Di masing-masing perangkat ataupun bezel itu dilengkapin reservoir tank atau untuk tangki sistem brake udaranya. Nah, ini ya, ini tangkinya dilengkapin juga safety palep, air governor untuk membagi ke masing-masing chamber brake. Nah, masing-masing ini Bapak liatin ya, keran-kerannya jangan sampai tertutup. Ini ada kerannya juga Pak, palepnya, rockrootnya sini. Jadi kalau ini melenceng Pak, XL1 dan XL2, salah satu adalah pemicunya di bagian torque rootnya ataupun di bagian adjuster XL-nya. Ini penyeimbang ataupun ada alat untuk meratakan, dia pakai benang Mbak. Ya, ataupun ada alat dari tim vendor itu untuk memastikan daripada sudut daripada XL1, 2 dan 3. Bahkan termasuk dari bezelnya. Ya, itu ada semuanya. Baik, di sini juga sama. Untuk masing-masing sumbu itu dilengkapin sistem tabung angin udara untuk sistem brake. Itu dilihat teman-teman. Pastikan ini juga untuk lock daripada pemutus atau pemisah bezel ke doli ya. Nih, posisi locknya sama. Pit wheelnya juga beda ya. Posisi lebar daripada pit wheel doli dengan premover itu beda. Ya, diameternya. Ini sama landing gear. Ya, landing gear. Kita lanjut ke bezel berikutnya. Bezel 1, bezel 2 ini sama. Ya, bezel 1, bezel 2 ini sama. Komponen yang ada di perangkat bagian bawah itu sama semua. Dan kapasitas bobot daripada tipe bezelnya juga sama. Dan ini palep adanya juga di bagian sini Pak. Kita lihat aja, memastikan ya. Nah, awas. Nah, jadi memastikan kalau yang ada di bezel 1 itu pakai handle. Tapi kalau ini menggunakan sistem tarik. Ya. Jadi ada sistem tarik. Jadi kalau tidak bisa tipping atau loading dumping, ini ada masalah di sini. Biasanya ini ketarik. Ada yang usil, ada yang jahil, ya. Ini ketarik, ada yang usil. Padahal tidak boleh sama sekali dimain-mainkan, Pak, ya. Pengaruhnya besar. Dampaknya juga keselamatan Bapak. Tiba-tiba jalan, bezel bisa
buka sendiri ya. Nah lanjut, ini untuk sistem kontrol valve yang saya sampaikan tadi. Kalau angin itu bermasalah, valve ini tidak bisa membuka vessel nantinya kalau ada kebocoran. Ini yang membuka daripada tailgate ya. Ada kebocoran oli. Ya, ini udah ada kebocoran ya, ada rembesan Oli. ya oli. Pastikan lagi ini teman-teman juga untuk P2H-nya. Ini ketebalan daripada lumpur, debu ya. Luar biasa. Makanya perlu sekali teman-teman alat seperti Scrub ini itu. ya, alat scrub. Hanya mengecek aja Pak, tidak harus sampai bersihkan, nanti waktu sampai habis di situ. Baik, kita lanjut di bagian sisi belakang. Nah, ini juga namanya stopper Pak ya. Kita bisa pastikan lagi stopper daripada ayunan ataupun aram axle. Ya, stopper axle-nya. Ini stoppernya pembatas. Ayunannya ada toleransinya. Kalau tidak dikasih ayunan ataupun stopper seperti ini pembatas, ini axle bisa ke atas ya. Harus ada pembatasnya seperti itu. Baik, kita lanjut di bagian belakang. Nah, ini yang teman-teman juga agak kesulitan, jangan pernah membersihkan sampai ke atas Pak, bahaya ya, potensi Bapak bisa terpleset atau jatuh ya. Hanya cukup Bapak bersihkan ini aja, Lampu. bagian lampu-lampu kerja, lampu belakang ya. Dan pada saat proses tipping, sampaikan ke teman-teman tim mekanik ataupun checker, jangan persis di belakang sini, karena pada saat proses tipping ini akan bisa terjadi ya hal yang kita tidak inginkan terjadi, pecah hose. Karena pressernya ini tinggi Pak ya. Pada saat proses tipping bermuatan ini bisa terjadi. Jadi tidak boleh ada orang di belakang. Ya, Tepi, ya harus Nyamping. menghindar, menyamping. Dan ini memang dibuat sebagai tumpuan pada saat unit ini dilakukan pendorongan ya. Cuman dipastikan lagi pada saat proses pendorongan harus ada tim yang paham di situ. Jadi jangan ada inisiatif sendiri, ujung-ujungnya nanti yang lain bisa berpotensi rusak. Baik ya, dari sini kita lanjut di bagian depan Pak. Jadi Pak Guru, jadi per satu vessel itu dia punya silinder 4 ya? Iya, per satu silinder kayak di belakang ini 2 silinder untuk mengangkat, ini sama-sama ya. Pressernya 1.1. Jadi vessel silinder depan dengan silinder belakang itu harus sama ya. Pressernya 1:1, jadi sama-sama ngangkat. Jadi tidak ada selisih sedikit pun nggak boleh ya. Baik, kita lanjut ke bagian dalam aja, langsung kita travel, kita aktifkan untuk memfungsikan. Kita ke bagian dalam teman-teman. Naik ya. Switch aki dulu Pak Guru. Hah? Switch aki. Switch aki. Iya. Kita lagi. Tutup aja nih Pak, bagian depan. Baru lock, tekan. Nah, nyampe nggak Pak? Ini satu-satu aja. Kalau nggak nyampe, ini satu Bapak buka. Nah. Udah. Tutup. Oke. Kita lagi sudah. 3. Oke, kita mulai ya di bagian dalam interior cabin di Pulpo Eva 16 seri 610. Bagiannya seperti ini tampilannya. Ini yang seri terbaru ya, yang dipunya daripada PT Karunia Armada Indonesia, di mana set itu sama semua, yang tipe terbaru. Baik, sebelumnya kita pastikan dulu pada saat kita naik di posisi ya, posisi unit, si operator harus memastikan seat ataupun tempat duduk ya. Posisinya bisa dengan tumit Pak ya, bisa Bapak dengan tumit seperti ini. Adjust daripada til ya, posisinya bisa di pedal sebelah kanan ya, di atas daripada pedal akselerator atau pedal gas. Bapak tekan full, Bapak adjust ya, tangan seperti ini, nah itu dia ya, pedal ini di atas pedal gas atau akselerator. Baik, kita hidupkan. Sudah mulai agak sedikit overhead. Posisi semuanya harus mati dulu Pak ya. Posisi rotari mati, lampu semuanya mati, baru kita hidupkan.
Klakson 1 kali, jangan pernah lupa. Kita hidupkan. Pasang safety belt buat teman-teman, jangan pernah lupa ya. Ini posisinya udah pas, Bapak pastikan ya. Tarik ya, tarik seperti ini. Pedal juga harus diinjak. Pas posisi dengan ayunan dudukan Bapak, nantinya jangan terlalu juga rapat dengan ya posisi paha kita. Kita tutup ya, kita buka dulu baru aktifkan AC. Hanya diputar saja ya teman-teman, diputar seperti ini. Tambah switch daripada tulisan AC ditekan, harus nyala seperti ini ya. Ini Bapak bisa matikan di posisi bawah, Bapak bisa matikan di posisi badan Bapak, atau Bapak bisa aktifkan juga semua. Kita tutup kembali power window-nya, kasih lihat yang sebelah kanan juga. Nah, pastikan pada saat P2H pom sudah disediakan seperti ini teman-teman ya. Ini wajib ditulis ya, apa temuan tadi yang di bawah itu temuannya apa, Bapak tulis ya, Bapak laporkan ya. Kalau sudah dicek prinsip daripada P2 sudah jalan, Bapak wajib tulis, laporkan pada saat ada temuan, lakukan segera perbaikan. Kalau ada kode daripada A, itu 1 kali 24 jam harus dilakukan perbaikan. Jangan ditunggu ya, keburu nanti nambah lagi, bahaya ya. Segera ada kode A berarti 1 kali 24 jam segera dilakukan perbaikan. Dan di sini tersambung ataupun gabung dengan tensip ya. Start kita kerja, finish kita selesai, kita tulis di sini berapa jam, berapa rate. Nah, ini sudah paham semua teman-teman ya. Dari HM awal, HM akhir sampai tanggalnya juga jangan pernah lupa. Khawatirnya nanti tanggal yang kemarin masih ditulis, nah, dibayar nanti. Nah, ini ya dipastikan Pak. Baik, kita mulain. Kemarin kita sudah lakukan tes ya untuk di bagian interiornya. Kita mau pastikan lagi untuk tes atas semennya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita agak nanti maju sedikit baru kita tes tipping ya. Tapi dari sini kita mau jelaskan lagi untuk runutan daripada komponen-komponen ataupun instrumen yang ada di sini, termasuk switch-switch ini ya. Ini switch daripada power take off PTO ya. Ini power take off PTO. Pada saat kita tipping, pada saat kita mau dumping, pastikan posisi shift levernya di netral ya. Parking brake sudah terpasang. Lihat di spion kanan dan spion kiri ya. Pastikan spion kanan tidak ada unit yang melintas. Baru kita aktifkan PTO seperti ini ya. Aktifkan, pasti menyala seperti ini tampilannya ya. Itu normal. Bapak tinggal lakukan seperti ini. Ini bezel 1. Nah, teman-teman bisa lihat di spion terbuka. Saya tutup kembali ya, seperti ini. Lihat itu. Saya hold stop. Ya, saya kembalikan ya. Tetap PTO masuk. Ya, tetap PTO aktif. Saya kembalikan. Lihat kembali, tailgate tertutup. Cukup proses lepas saja Pak ya. Pada saat kita lihat di spion sudah tutup, baru kita off kan. Dan pada saat kita melakukan tipping, proses tipping atau PTO aktif, RPM harus diperhatikan di 1200 ya. 1200. Tetap fokus pada saat kita tipping, ada masalah tidak. Nah, ini tetap ya, kita kembalikan bezel 1 dan bezel 2. Jadi bukan ada tentuan, tapi teman-teman juga udah harus memastikan pada saat premover dengan bezel diinstal sama mekanik. Jadi ada tes tipping ya, tes gam.
Jadi Pak Guru, jadi kalau misalnya nih pada saat proses dumping, jadi ini Ya. PTO naik turunkannya PSL harus ini tetap on. Iya, tetap. Pada saat sampai tidak aktifkan di sistem PTO ini, pada saat tipping sampai on dan pada saat mau Mau tutup. sampai off kan PTO, ya tidak mau masuk. Oh. Nah, karena dia tidak ada beban. Iya. Nah, ya, kita kan- kalau yang button itu, itu oh, ada beban, Iya. ya tekanan Dorongan, daripada vessel itu turun sendiri, rilis sendiri. Ya, baik teman-teman, kita lanjut di bagian switch berikutnya adalah switch untuk alarm mundur. Iya. Jadi untuk unit double trailer toleransi di SOP itu hanya 10 meter Mundurnya tuh. mundur, hanya diperbolehkan 10 meter. Dan itu pun harus ada yang memandu, Pak. Iya. Harus yang mengarahkan traffic atau pengawas, tidak boleh sembarangan, ya. Iya. Lebih dari 10 meter jangan, karena nanti bisa terlipat, Iya. ya. Dan bisa ada skill, ya, dari teman-teman bisa mundur lebih dari 10 meter, cuman waspada, ya. Kita tidak bisa tahu yang di belakang seperti Iya. apa, ya. Karena unit ini panjangnya berapa, Pak? 38, ya, 38 meter. Nah, ini teman-teman jangan pernah diganggu atau dirusak, ya. Iya. Kalau mengganggu atau merusak ini sama aja sampean tidak menghargai keselamatan sendiri. Karena ini fungsinya untuk salah satu safety device, safety keselamatan kita. Apa namanya, Pak? Selamat? Alarm patik, ya. Iya. Nah, ini fungsinya mengganggu operator ini, memang Iya. mengganggu Mengganggu, Pak, kerjanya. kalau lu- tapi Memang aman fungsinya, malah, Pak. gitu, Ngantuknya hilang, Pak. Baik, kita lanjut di switch berikutnya, ya. Ini hill holder. Ada toleransi berapa? 10 detik, ya. Pada saat tidak gunakan, ya, dia akan ini seperti ini, Pak, ya. Contohnya ini saya rilis, saya injak servis, saya rilis seperti ini. Contoh saya aktifkan, ini nanjak, ya, proses nanjak, tiba-tiba saya stuck di tanjakan. Saya aktifkan dulu servis brake seperti ini, ya. Saya aktifkan servis brake seperti ini. Saya tekan langsung hill hold. Saya aktifkan speed manual. Saya pasang di power, ya. Saya kasih rendah speed, ya. Baru saya lepas servis brake sudah. Baru saya sambil jalan seperti ini, ya. Kita lihat. Nah, sama lepas, ya, Pak. Dia kalaupun tidak apa, dia akan terlepas sendiri, Oh, ya. otomatis, Pak. Ya. Iya. Nah, jadi kita lihatkan seperti ini. Sama nanti pun apa dia terlepas kalau ditanjakan, ya. Jadi ini bisa dilepas secara manual pada saat nanjak. Toleransinya 10 detik. Ini posisi sudah speed di posisi power. Kalau bawa teman-teman lihat ini posisi masih di E, kita lihat tekan. Ya, ini off-road. Ini ekonomi. Ini flat, ya, jalan ekonomi rata, maksudnya kosongan. Ini yang power dan ini off-roadnya. Tadi ada 4 mode atau 4 pilihan, ya. Ini posisi speednya di manual M. Iya. Saya dorong ke bagian depan, ini otomatis C2, floor 2. Saya turunkan 1. Ya, jadi teman-teman pada saat nanti jalan di manual pun seperti ini. Saya tadinya saya 2, saya pasang di 1. Oke, saya netralkan, saya parking brake. Jadi parking brake tidak harus injek service brake. Seandainya, ya teman-teman. Tapi saran saya tetap service brake diinjak. Iya. Tapi syaratnya langsung saja seperti ini tidak masalah. Ya, tidak ada larangan atau tidak ada kesalahan. Tapi pada saat merilis, untuk merilis me-off-kan daripada parking brake, Bapak harus injak service brake. Kalau tidak diinjak tidak akan bisa. Ya, sama dengan unit sebelumnya, ya. Kita injak seperti ini. Baik. Jalan. Kita pakai yang otomatis ataupun yang manual sekalipun, ya. Contohnya seperti ini. Iya.
Bapak lihat di C1 tadinya ya. Tadinya di C2. Kita lihat pilihannya, kita cari yang flat. Ya, yang flat. Nah, yang kosongan seperti ini. Ya, kosongan seperti ini. Kita nyalakan lampu kerja rotari. Lampu rotari ya. Dan ini lampu-lampu daripada apa Pak? Lampu cabin, belakang cabin ya. Oh, iya. Pada saat kita mau mengangkat apa? Betul. Cabin, ini switchnya harus ditekan. Kalau Bapak nggak tekan ini nggak bakalan naik. naik yang itu ya. Sistem itu. Membuka Baik. Kita mutar ke sana, Pak ya. Kita tes triple. Ada yang mau ditanya dari sini sebelumnya? Untuk pengoperasian axle interwheel udah copy Pak ya. Ya, Jadi sama jalan di bawah 20 km itu fungsikan. diperbolehkan untuk di unit Volvo 610. ya 610. Cuman akan lebih baik lagi Bapak memastikan area atau Bapak bisa observasi. Jadi sebelum memasukin area becek licin, Bapak bisa pasang Aktifkan. inter axle ya, baru interwheel. Traction control system Bapak aktifkan seperti ini. Untuk pada saat jalan licin ya. Jalan-jalan yang di area front itu ada penyiraman atau licin, slip ya, traction control system. Bapak aktifkan, Bapak off-kan kembali. Dan ini otomatis langsung nggak apa-apa Pak ya. Cara aktifkan interwheel itu yang di nomor 2. Jadi Bapak tidak harus step by step, inter axle dulu langsung ke interwheel pun tidak masalah ya. Jadi tidak harus step by step seperti inter axle baru interwheel. Tapi kalau memang Bapak mau langsung interwheel itu tidak masalah. Ya, tidak ada larangan. Hanya saja pada saat penggunaan interwheel yang bahasanya deep lock yang berat, ya differential lock yang berat, itu tidak boleh understeering atau berbelok atau manuver, ya itu dilarang. Kalau tidak apa fatal. Kalau Bapak itu tetap lakukan itu bisa fatal, drive shaft bisa patah. Kalau ini Pak Guru di panel ini kan monitor kan ada itu yang AdBlue itu apa maksudnya Pak Guru? Yang AdBlue ini penting ini AdBlue. oh yang di tengah AdBlue apa itu namanya? itu untuk apa itu Pak? Ada yang bisa jawab? Cairan di dalam tangki. Iya, jadi itu sebagai apa? Sebagai perangkat yang memang itu digunakan untuk apa? Menetralkan bahan bakar yang memang di situ ada kadar apanya? Air. Kadar airnya. Dia memisahkan Pak. Ya, memisahkan. Nah, di situ juga wajib teman-teman walaupun ini ada perangkat seperti ini, wajib teman-teman harus buang di water. Nah, itu wajib. Walaupun ini pakai eco racing ataupun eco drive sekalipun, kita tetap harus monitor juga. Ya. Seperti itu. Kita matikan dulu. Atau ada lagi yang mau ditanya sebelum kita jalan? Untuk dimonitor ini sudah paham semua ya? Paham. Oke. Kita lihat aman semua. Kalau ini Pak trailer Nah, Pak Guru. Trailer brake. Ya, yang di sini ada nanya kemarin. Iya. Nah, itu. Apa sih ini? Ada fungsinya nggak? Kader. Oh, Yang pencet. Ada pernah menggunakan? belum. Nah, apa itu fungsinya? Saat dipencet timbul apa itu? Dia langsung orang gigi gitu. Di sini tekan. Iya, Pak. Iya. Jadi memang ini auxiliary brake. Ini dari otomatis, posisi otomatis diwajibkan posisi harus 0 seperti ini, ya. Otomatis posisi 0 seperti ini. Iya. Tampilannya 1 2 ini sistem Retarder. retarder, 3 untuk PEP, Volvo engine brake. Untuk trailer brake itu langsung diangkat aja Pak. Ya, posisi sudah di 3 soalnya. Oh, jadi posisi Iya. retarder tinggal naikkan aja, Pak. Ya, contoh Bapak, contoh seperti ini. Dia ikut yang di pedal ya. Tinggal diangkat. Ya, Bapak angkat seperti ini. Ini premover, tapi pada saat Bapak angkat seperti ini, trailer ikut. Nah, jadi cukup Bapak mainkan aja seperti ini. Trailernya jangan sering diikutkan, ya. Jangan pernah Bapak ikutkan di trailer brake-nya.
Bapak hanya gunakan di retarder aja. Iya. Bapak aktifkan seperti ini. Contohnya. Nanti Bapak juga bisa praktekkan kebenarannya seperti apa, Iya, iya. ya. Baik, di sini tampilannya sudah jelas untuk menu, ya pilihan. Bapak untuk cek daripada HM, Bapak tinggal pilih di apa Pak? Nah, vessel data seperti ini, Bapak tekan OK, Bapak bisa lihat tampil seperti ini. Ya. Dari total jarak yang dilaluin, yang sudah ditempuh, pemakaian daripada diterangkan itu apa? Gelap tuh, Nah. nggak kelihatan. oh yang ini. Iya, dah. Oke. Nah, sudah kelihatan silau aja dia ya. Baik, kita kembalikan aja, kembali. Kita coba ya. Kita pasang lampunya, rotari. Kita pasang apanya Pak? Lampu azat aja. Kita jalan ke sana, ya. Parking brake-nya? Iya. Belum. Apa Pak? Makanya saya sarankan teman-teman jangan lepas dulu parking brake sebelum Masukkan speed. Masuk. masuk aja dulu speed, baru lepas. Karena kalau saya lepas dulu parking brake seperti ini, saya masukkan belum tentu apalagi posisi muatan ini Iya. akan tidak lengket. Menggigit, Pak. Nah, ujung-ujungnya melorot teman yang dimundurin. Nah, jadi pastikan dulu ya seperti ini, Masuk gigi. baru Bapak masukkan seperti ini. Iya. Bapak lihat di sini langsung dia timbul 2, ya. Iya. Bapak kurangin aja 1, ya. Bapak kurangin di sini 1. Wajib di start itu. Iya, 1. Tapi lihat kondisi ya. Kosongan. Nah, jadi kalau Belum kosongan apa-apa, juga ya. pakai 2, no problem, dia nggak ada masalah. Oh, iya. Ya, baik, itu aja. Saya lepas langsung rilis. Nah, ya posisinya Mentok. Ya udah kayak. seperti ini. Bapak lihat pada saat minggir, terlalu pinggir sama apa, hati-hati juga. Iya. Saya tambah, dilihat RPM-nya. Kita manuver, Pak. Lihat kan Vesselnya, lihat. Iya. Masuk, izin melintas saja Pak Ridwan, izin melintas. Ya, bawa ini, bawa pasukan. Pastikan aja ya speednya. Lihat di vessel sana, ya. Acuannya Pak, kita harus lihat juga di sana. Nah, Bapak bisa posisi, kalau ini posisi otomatis ya, dia minta kita pakai manual, itu tidak efektif. Kita lihat, jangan lihat spion yang bawah, lihat spion yang di Atas. atas. Besar. Pastikan ya, Iya. nah, pastikan sudah lewat, baru Baru bengkok. setengah, baru berbelok. Ya, Pesal 2 Bang ya. iya. Kita lihat baru Jadi kita patokannya hanya kanan Pak ya? iya. Nah, kita bisa juga kita pastikan. Ya, Iya. seperti ini. 50. 1. Ya.
seperti ini Pak. Iya, iya. Ujung. Jadi keluarnya dari parkiran juga begitu Pak, 51 Iya. Pak. 51. Nanti harus permisi dulu ya. Lihatkan aja tampilannya Mas Imam. Ya, dilihatkan ini. Tambah. Habis. Opkan aja nggak apa-apa sana. Seperti ini. Pak Doni, di kilo ada monitor sini kah Pak Doni? Di kilo Pak, nanya-nanya gini. Mau ngelihat Trepicon itu ngelihat yang di bawah itu Pak. Bawah. Oh iya. Nah, lihat yang di bawah itu. Ya. Itu acuan ini. Langsung izin melintas dulu. Sini aja. Aktif. Iya. Nah, berhenti nih. Lampu es. Dilarang stop Dilarang stop, tapi kan nggak ada tulisan dilarang parkir. Bila lagi. Aku langsung guru ya. Langsung guru. Aduh, jangan sampai terhambat guru. Iya, guru. Jadi dengan kecepatan ini Bapak bisa aktifkan di servis listrik. Kita lihat manuvernya ya. Kita ambil haluannya dari sini. Oke, dilanjut yang mendekat. Bapak lanjut dulu yang lurus-lurus. Kita tahan-tahan. Oke lagi. Agur. Persiapan ya, 1 kali doli dikeluarkan dari workshop KAI arah muatan. Antisipasi teman-teman. Bapak lihat ya, posisi masih manual. Kalau lama parkir, ini harus dinetralkan. Kita manualkan. Dikeluarkan ya, 1 kali doli arah muatan dari workshop KAI. Ini ya Pak Slamet, dilihatin. Lihat aja spion bawah. Oh iya Pak. Soalnya atas nggak kelihatan. Manual. Lihat suaranya aja Pak. Lihatin ini cara saya, Mam. Speed 7 ya. Matic. Ya. Nah, ini Pak. Ya, ini Radar Pak. Jadi kalau iya, ini handbrake ya. Itu Trailer brake. Trailer brake. dia terasa dia. Iya. Iya, terasa. Dan Pengeremannya lebih Nah, anu, dia ya. tinggal Lebih kita pakem gitu.
Sedikit lagi kita rilis. Pakai satu aja ya. Ini langsung dia timbul 2. Cedek. Satu kali ya, doli dimasukkan ke workshop dari posisi muatan, dimasukkan. Kopi Pak Ilham, thank you. Jadi kalau pun rendah apanya bisa curi 2 Pak. Langsung curi speed. Kita parkirkan di sini aja Pak ya. Yang sini, Ya. sini. Kita lihat acuannya Pak ya. Kita lihat. Bukan itu mah. Ambung. Padahal saya enak aja. Gitu. Ya kita yang ambung di belakang. Oke, saya netralkan ya. Nah, ini tinggal dorong aja Pak. Kalau dari posisi seperti ini, Bapak nggak usah tekan yang ini. Ya, Nggak kalau apa-apa, Pak, ya? khawatirnya, kalau Bapak tekan di bagian locknya, bisa larinya ke Bawah. R, Ke R, ya, ya, mundur, rusak nanti. Ya, kita langsung tarik parking brake. Sip. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Matikan semua siswa.